subscribe, like, and share. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. PKI menyerang pondok pesantren Gontor, PKI menyerang pesantren Takran di Magetan, bahkan kekejaman PKI dapat lihat di Kresek Madiun. Di sana ada patung musuh yang menyeksekusi Kiai Hussein. Sementara kita tahu Kiai santri dan umat diburu dan dibantai. Dan sejarah kelam ini harus menjadi catatan sejarah buat kita dan menjadi pelajaran buat kita dan tidak boleh terulang kembali. Jadi jangan dibolak-balik gitu. Sekarang seakan-akan yang jadi korban tuh PKI. Ini edan emang kita sekarang. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri. PKI wajib mati. Pemimpin otoriter. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, Budapati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, dia akan menolong. Ditabis akdamakum. Muhammad Hanif Pasha membangun tembok masjid yang indah di Mesir. Tapi pada masa rezim kekuasaan Gamal Abdul Nasir, disitulah tokoh-tokoh berjuang Islam di penjaranya. Siapa yang melawan dia penjara. Disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar, mencium bau darah. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih, sebersih-bersihnya. Anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Saya baca judul, itu tidak tepat. Karena PKI itu sudah jelas secara formal, yuridis formal maupun politik sudah jelas pelaku kudeta, buat apa dibahas? Yang harus dibahas sekarang, apakah mungkin komunis itu balik lagi kemari? Dari tadi saya perhatikan tidak ada peranan mahasiswa. Ingat poros Jakarta Pekin, ingat bagaimana rakyat sampai harga mengumbung tinggi. Sadar nggak saudara-saudara sampai 500% waktu tahun 65? Saya ikut berjuang waktu itu. Nah, ketika itulah mahasiswa spontan mengeluarkan Trigora. Nah sekarang, kita lihat sekarang, PKI kata Ria Mizat beberapa waktu yang lalu di TV dan di media, PKI sudah di mana-mana. Siapa bilang tidak ada? Kita lihat sekarang bagaimana ekonomi kita sudah bergantung kepada Cina. Hutang kita 5.000 triliun. Seluruh aset bangsa ini sudah dikuasai oleh asing dan asing. Sekarang mereka sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis. Sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah. Sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu, di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap
Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Pak Bejo Untung membela sekali bahwa PKI tidak salah dan tidak berontak dan adalah korban. Pak Untung berarti orang PKI ya? Paling tidak IP ya, betul IP. Bapak IP ya? Ini ada orang Comal di sini. Ya. Saya kalau bertanya, IP, kalau IP saya benar. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Sudah. Jadi bukan PKI tapi IP. Bukan. Ya, bukan PKI ya. Bukan dong. IP itu adalah underbow dari PKI. Sudah selesai. Itu tidak benar. Ya, sudah selesai. Garwani juga underbow ya, pengikut dari IP PKI. itu organisasi pelajar, tidak ya, mungkin Ikatan itu. Pemuda Pelajar Indonesia. Itu lawannya PKI, lawannya PII Pelajar Islam Indonesia. Lawannya saya. Saya pikir tidak. Saya 65 SMA. Ya. Dan nama saya termasuk di ranting PKI di Medan. Nama saya dimasukkan untuk yang dibunuh ketika kita serbu kantor PKI. Ya, makanya saya juga tahu. Saya ngalamin bagaimana kita diteror, mau dicungkil mata dan kemudian ditakut-takuti oleh orang-orang PKI dan orang IP. Tahu saya. Pakai nikop ini kita suruh lepas. Sebenarnya toleran itu siapa? Siapa yang radikal sebenarnya? Siapa nih yang radikal? Tolong nih para pejabat-pejabat tahu tupoksi lah, tahu ngerti lah. Ya, pura-pura Pak Hari aja udah bikin gaduh. Bagaimana sih? Yang jelas kalau radikal yang ada di Indonesia yang sudah pasti dan terbukti pemberontak ya dan akan mengganti Pancasila ya PKI. Itu yang disebut radikal mestinya. Negara Republik Indonesia merasa berutang budi kepada ulama-ulama yang sudah meneteskan darah untuk membela negeri ini merdeka. Maka dibuatlah satu hari khusus 10 November, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan adalah mendoakan mereka yang sudah berbuat baik. Kalau tidak ada mereka bersimbah darah, maka sampai hari ini kita masih dijajah oleh Jepang, Belanda. Tapi karena perjuangan mereka, Bung Tomo berkata, aku bingung bagaimana aku menyatukan pasukan. Kira-kira kalimat apa yang membuat mereka menjadi kuat dan perkasa? Sampai akhir aku ingat satu kata yang membuat mereka bersatu, satu kata yang membuat mereka kuat, satu kata yang mengusir ketakutan mereka. Kalimat itu adalah teriakan Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, kum bangun. Ayat ini tidak hanya untuk Nabi, untuk semua kita yang berselimut. Hai umat Islam yang hebat, tapi di bawah selimut perusahaannya, sibuk dengan usaha duniawinya. Orang yang berselimut karena apa? Karena terkungkung oleh etika jabatan segala macamnya, yang kemudian potensi-potensi keagamanya terkubur di bawah selimut-selimut, selimut kepartaian, selimut kepolitiknya, selimut ABC dan segala macamnya. Bangkit Anda, bangkit, bangun, singkirkan selimutmu. Banjir, beri mereka peringatan, beri pencerahan, berikan kecerdasan. Bangkit. Kalau umat Islam sudah bangkit, maka insya Allah kezaliman berakhir, kegelapan terselesai, bertukar dengan cahaya pagi yang indah.
Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, kalau perlu sikut kiri kanan, kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat.